Halo, perkenalkan nama saya Elsa Maria Cardoso. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu membuat makalah tentang masalah sosial, yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan menggunakan metode Rocipi. Oke, baik, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, kualitas pendidikan di Indonesia itu saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO pada tahun 2002 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia itu makin menurun. Indonesia ini berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka, sehingga orang itu bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Oke, baik, yang berikut kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah juga ditunjukkan dalam data Balitbank bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, itu ternyata hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program. Dan dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program atau MYP. Dan dari 8.032 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Programs. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia itu antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan juga standarisasi pengajaran. Hal tersebut itu masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan, yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Oke, baik, kita masuk pada bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia itu sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini itu ialah pendidikan yang dilakukan di Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, baik, yang kedua itu adalah kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Yang berikut itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dalam rapat kabinet terbatas dia menyatakan bahwa Presiden ini memaparkan beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu pemerintah meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa mengikuti atau menikmati pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Yang ketiga itu adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata dalam ujian nasional. Yang keempat itu adalah pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Yang kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur. Yang berikut itu adalah biaya masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Yang ketiga itu adalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidik yang efektivitas itu adalah satu pendidik
suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik itu untuk belajar dengan mudah, menyenangkan, dan tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikut efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisiensi ini adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari satu tujuan dengan proses yang lebih murah. Yang berikut adalah standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, berarti kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Oke, baik, yang berikut itu rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia ya juga sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru itu belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang berikut rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru itu mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga itu rendahnya prestasi siswa. Rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan juga kesejahteraan guru. Pencapaian prestasi siswa pun itu menjadi tidak memuaskan. Yang berikut itu adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan itu masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Dan yang berikut itu rendahnya relevansi pendidik dengan kebutuhan. Hal tersebut itu dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur akibat dari adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, yang disebabkan oleh kurikulum yang materinya itu kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir itu adalah mahalnya biaya pendidikan, yaitu mahalnya biaya pendidikan itu dari taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi itu membuat masyarakat itu tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Untuk masyarakat yang miskin atau tidak mampu membiayai sekolah. Oke, baik, yang berikut itu adalah solusi dari permasalahan tersebut atau permasalahan pendidikan di Indonesia. Yaitu ada dua solusi yang ditawarkan atau yang digunakan, yaitu yang pertama solusi sistemik. Solusi sistemik ini merupakan solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Maka solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya itu menyangkut perihal pembiayaan, seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntun juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif menerapkan sistem pendidikan Islam dan juga atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalis saat ini itu wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala biaya pendidikan negara. Yang kedua itu adalah solusi teknis. Solusi teknis ini adalah solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan, yaitu solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis ini dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Atau rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga memberi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Yang berikut itu adalah analisis masalah tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan menggunakan metode Rocipi. Ada 6, yaitu yang pertama pelaku dalam masalah ini yaitu guru, dosen, siswa-siswi, dan juga mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua itu adalah perilaku bermasalah rendahnya kualitas pendidikan. Yang berikut penyebab perilaku bermasalah, yaitu yang pertama peraturan mengenai pendidikan itu sudah
ada, yaitu tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu adalah peluang, itu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, kemampuan, yaitu pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pendidikan itu masih rendah. Yang keempat itu komunikasi, minimnya sosialisasi mengenai pendidikan. Yang kelima itu adalah kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Yang berikut itu proses, itu tidak partisipan. Yang terakhir itu adalah ideologi mengenai pendidikan di Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, baik. Yang terakhir itu adalah solusi dari masalah yang diambil, yaitu mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Bab 3 itu adalah penutup bagian pertama itu adalah kesimpulannya, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidik di negara-negara lain. Hal ini menyebabkan utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan juga standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Oke, baik, adapun solusi yang ditawarkan dari permasalahan di atas, yaitu dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan juga meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa. Yang berikut adalah saran yaitu perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik, mampu bersaing secara sehat dan dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa Indonesia bersaing secara sehat dalam segala bidang di internasional. Oke, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.